Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah pembelajaran secara daring. Coba ketua kelasnya pimpin dulu doa sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita secara bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen dulu ya. Jihan Aprilia Patata, Hadir, Pak. Christian Randesalu, Hadir Pak. Jumaria Manda, Hadir, Pak. Hairul Umam, Hadir, Pak. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi data dan informasi. Apakah hari ini ada yang mendapatkan informasi dan dari mana sumbernya? Baik, Pak. Jadi informasi yang saya dapatkan hari ini yaitu mengenai info cuaca hari ini. Jadi informasinya saya dapatkan dari BMKG mengatakan bahwa cuaca hari ini di Kabupaten Wajo itu sedang berawan. Baik Pak, mungkin itulah informasi yang saya dapatkan terkait yang ada sehari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yang pertama itu adalah memahami dan membedakan pengertian data dan informasi. Yang kedua, memahami jenis-jenis data. Yang ketiga, memahami jenis informasi. Yang keempat, menerapkan langkah-langkah dalam menjaga keamanan data dan informasi. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau tanggapan. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau masa mendatang. Perbedaan data dan informasi. Data adalah fakta mentah atau yang belum atau angka yang belum diolah dan tidak memiliki makna khusus. Contohnya, angka-angka penjualan harian sebuah toko. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah, diorganisir, dan diberi konteks sehingga memiliki makna dan berguna untuk pengambilan keputusan. Jenis data berdasarkan sumber. Data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau pengumpulan dari sumber aslinya. Data ini diperoleh melalui metode seperti survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia dan digunakan oleh peneliti. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan pemerintah, publikasi, database, atau arsip. Jenis data berdasarkan sifat data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik. Data ini seringkali berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang menggambarkan karakteristik atau kualitas suatu objek. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur secara numerik dan dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Apakah ada yang bisa menjawab tentang contoh data kualitatif? Baik Pak, saya akan menjawab contoh dari data kualitatif itu seperti jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu terdiri dari ada laki-laki dan perempuan. Kemudian opini tentang sebuah film seperti bagus, jelek, dan membosankan.
dan juga kepuasan pelanggan, yaitu seperti sangat puas, puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas. Dan juga dapat juga berupa emosi seseorang. Ada yang bahagia, sedang, sedih, dan marah. Mungkin itu Pak contoh dari data kualitatif itu. Oke. Ya, itu merupakan contoh data kualitatif yang disampaikan oleh Khairul Umang. Untuk data kuantitatif, apakah ada yang bisa memberikan contoh? Saya Pak, saya bisa memberikan contoh. Contohnya itu seperti tinggi badan, berat badan, dan jumlah dari hasil penjualan dari suatu toko Pak. Nah, kenapa itu saya bilang data kualitatif? Karena datanya itu bersifat lebih dari satu Pak. Seperti dari penjelasan Bapak barusan di atas. Dan berupa dalam kategori angka. Ya itu aja Pak. Oke, untuk data kualitatif dan kuantitatif, kita telah mendapatkan contoh-contoh jenis data berdasarkan struktur, data terstruktur. Data struktur merupakan data yang memiliki format yang terdefinisi dengan baik dan mudah diorganisir. Data ini seringkali disimpan dalam database atau spreadsheet. Data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur adalah data yang tidak memiliki format yang terdefinisi dengan baik dan sulit diorganisir. Data ini seringkali berupa teks bebas, gambar, atau video. Apakah ada yang bisa memberikan contoh data terstruktur? Saya Pak, saya bisa beri contoh tentang data terstruktur. Contoh data terstruktur itu misalnya file Excel yang berisi data penjualan dengan kolom seperti tanggal, produk, jumlah, dan harga. Yang kedua yaitu file teks yang berisi data sensor dengan kolom seperti waktu, suhu, dan kelembapan. Itu Pak contohnya data terstruktur. Iya. Untuk data yang tidak terstruktur, apakah ada yang bisa memberikan contoh? Saya Pak, contohnya itu ada dokumen teks yang berupa email, laporan, dan artikel berita. Kemudian ada media sosial yang berasal dari postingan, komentar, dan interaksi di platform seperti Facebook atau Instagram. Kemudian ada file multimedia yang berupa gambar, video, dan file audio. Sekian, Pak. Kita telah mendengar contoh-contoh dari data terstruktur dan tidak struktur. Itu menandakan betapa pentingnya sebuah data. Studi kasus kebocoran data yang pernah terjadi. Yang pertama, seperti kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021, deskripsi data pribadi sekitar 279 juta penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan bocor dan diperjualbelikan di forum peretas. Dampaknya kebocoran ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang privasi data dan keamanan sistem informasi di Indonesia. Penyebabnya dugaan sementara adalah celah keamanan dalam sistem BPJS Kesehatan. Contoh yang kedua, kebocoran data pada Tokopedia pada tahun 2020. Deskripsi kejadiannya, data pribadi sekitar 91 juta pengguna Tokopedia bocor, termasuk nama, alamat email, dan kata sandi yang dienkripsi. Dampaknya, pengguna Tokopedia berisiko menjadi korban penipuan, pencurian identitas, dan serangan siber lainnya. Penyebabnya dugaannya adalah adanya celah keamanan dalam sistem Tokopedia. Jenis-jenis informasi berdasarkan jenis-jenis informasi. Yang pertama, berdasarkan sifat faktual. Informasi yang didasarkan pada fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, laporan cuaca, data statistik, dan berita kejadian. Opini, informasi yang didasarkan pada pendapat atau pandangan seseorang. Contohnya, artikel, ulasan produk, komentar di media sosial.
Deskriptif, informasi yang memberikan penjelasan rinci mengenai suatu hal, contohnya deskripsi produk. Deskriptif, informasi memberikan penjelasan rinci mengenai suatu hal, contohnya deskripsi produk dan panduan penggunaan. Selanjutnya berdasarkan format. Teks informasi yang disampaikan dalam bentuk tulisan, contohnya artikel, berita, buku, atau dokumen. Gambar informasi yang disampaikan dalam bentuk visual, contohnya foto, ilustrasi, atau grafik. Suara, informasi yang disampaikan dalam bentuk audio, contohnya rekaman suara, podcast, atau musik. Video, informasi yang disampaikan dalam bentuk audio dan visual, contohnya film, video tutorial. Berdasarkan fungsi instruksional, informasi yang memberikan petunjuk atau arahan, contohnya panduan penggunaan, resep masakan, dan petunjuk keselamatan. Berita, informasi yang melaporkan kejadian atau peristiwa terkini, contohnya berita politik, berita ekonomi, atau berita olahraga. Hiburan, informasi yang bertujuan untuk menghibur atau memberi kesenangan, contohnya film, musik, atau permainan. Pendidikan, informasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau keterampilan, contohnya buku pelajaran, materi kuliah, dan cara menghindari kebocoran data. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Pastikan kata sandi Anda sulit ditebak dan berbeda untuk setiap akun. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Ganti kata sandi secara berkala. Waspada terhadap phishing. Jangan klik tautan atau lampiran dari email atau pesan yang mencurigakan. Periksa keaslian pengirim sebelum memberikan informasi pribadi. Jangan pernah memberikan informasi sensitif melalui email atau telepon. Perbarui perangkat lunak secara teratur. Install pembaruan keamanan untuk sistem operasi, aplikasi, atau perangkat lunak lainnya. Pembaruan ini seringkali memperbaiki kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh peretas. Yang keempat, gunakan koneksi internet yang aman. Hindari menggunakan WiFi publik untuk transaksi sensitif. Gunakan jaringan pribadi virtual untuk mengenkripsi koneksi internet Anda. Yang kelima, aktifkan 2FA untuk akun online Anda. Mencadangkan data secara teratur, cadangkan data penting Anda secara teratur ke lokasi yang aman. Apakah seputar dari penjelasan tentang materi data dan informasi ini, apakah ada yang kurang dimengerti dan ingin ditanyakan? Saya Pak ingin bertanya. Bilang. Saya mau bertanya, apa saja tantangan dalam mengelola data? Tantangan dalam mengelola data itu contohnya seperti kualitas data yang buruk, volume data besar, kompleksitas data, keamanan data, dan privasi data. Apakah masih ada yang ingin bertanya tentang seputar materi data dan informasi ini? Saya ingin bertanya, Pak. Pak, bagaimana kita dalam memastikan bahwa informasi yang tersebar di media sosial itu benar atau hoax atau fake? Bagaimana memastikannya, Pak? Keasliannya. Di era digital ini memastikan kebenaran informasi yang tersebar di media sosial sangat penting untuk menghindari hoax. Langkah pertama seperti memverifikasi sumber informasi, memastikan bahwa berita berasal dari media atau lembaga resmi. Dan bandingkan dengan sumber data untuk melihat
berita dengan judul provokatif. Hindari berita dengan judul yang provokatif, yang bertujuan memanipulasi emosi. Selain itu, cek tanggal dan keaslian berita agar tidak terjebak informasi yang salah. Baik, Pak. Dan sebagai refleksi untuk pembelajaran materi data dan informasi ini, saya telah mengirim link refleksi ke grup WhatsApp kelas kalian. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang data dan informasi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.